Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikpan Firmansyah, NIM 2018 013 0009. Pada hari ini saya akan menjelaskan kembali beberapa materi yang telah disampaikan pada mata kuliah hidrolik dan pneumatik. Yang pertama yaitu mekanisme hidrolik, yaitu sistem hidrolik bisa diartikan sebagai sebuah rangkaian komponen yang menggunakan bahan cair atau hidro. Prinsip dasar hidrolik yaitu menggunakan cairan untuk melakukan suatu kerja. Penerapannya salah satu contohnya pada sistem steering, sistem brake, dan lain-lain. Dalam hal ini, agar kita dapat mempelajari mekanisme hidrolik, kita harus terlebih dahulu memahami hukum Pascal. Hukum Pascal yaitu tekanan yang bekerja pada suatu zat cair pada ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dan menekan dengan gaya yang sama pada luas area yang sama. Rumus hukum Pascal yaitu P F per A, di mana P yaitu tekanan, F yaitu gaya berat atau force, A yaitu luas penampang. Ada beberapa alasan kenapa sistem hidrolik menggunakan zat cair. Yang pertama yaitu cairan mengikuti bentuk wadah atau tempat di mana cairan itu berada. Yang kedua ada karena zat cair tidak dapat dimampatkan atau non-compressible. Dan yang terakhir karena zat cair meneruskan tekanan ke semua arah. Zat cair akan mengikuti bentuk dari wadah seperti pada gambar. Dibandingkan dengan zat lain, sebagai contoh yaitu gas, jika ditekan, gas mempunyai ruangan yang lebih kecil dan displacement-nya menjadi berkurang. Itulah sebabnya zat cair atau cairan sangat cocok digunakan dalam sistem hidrolik. Seperti kita lihat pada gambar, zat cair ketika diberi beban dia tidak termampatkan, sedangkan gas ketika diberi beban dia akan sedikit menurun, jadi dia bisa dimanfaatkan. Berbicara masalah hidrolik pasti berkaitan dengan yang namanya orifice dan pump pressure. Pump pressure hanya akan menghasilkan flow atau aliran fluida. Ketika flow-nya dihambat, maka akan timbul pressure. Orifice akan menimbulkan hambatan terhadap pump flow. Pada saat cairan atau oli mengalir melalui sebuah orifice, maka akan menimbulkan pressure. Seperti pada gambar, orifice sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada orifice dengan hambatan seri dan yang kedua adalah orifice dengan hambatan paralel. Yang berikutnya yaitu tangki hidrolik. Tangki hidrolik memiliki fungsi utama yaitu untuk menyimpan oli. Selain itu juga tangki hidrolik mempunyai beberapa fungsi lain, yaitu berfungsi menyerap panas, memisahkan udara dari oli. Oil tank harus cukup kuat, harus mempunyai kapasitas yang cukup dan bisa memisahkan kotoran. Hydraulic oil tank biasanya tertutup meskipun tidak semua. Komponen dari tangki oil seperti terlihat pada gambar. Fill cap berfungsi untuk menjaga serta menutup lubang agar kotoran tidak masuk dan untuk menjaga pressure tank atau tekanan tangki. Yang kedua ada side glass, digunakan untuk mengecek level atau ketinggian permukaan oli. Yang ketiga ada supply dan return lines. Supply lines memungkinkan oli mengalir dari tangki ke sistem, sedangkan untuk return line yaitu saluran kembali memungkinkan oli mengalir dari sistem ke tangki. Dan yang terakhir ada drain, yaitu saluran pembuangan, digunakan untuk membuang oli lama dari tangki. Saluran drain juga berfungsi untuk membuang air atau endapan lain di dalam oli. Ada dua jenis tangki hidrolik. Yang pertama ada pressure tank, di mana
tekanan udara luar tidak akan mempengaruhi tekanan yang ada di dalam tangki. Yang kedua ada vented tank, yaitu tangki ini berbeda dengan pressure tank, di mana vented tank mempunyai breather atau lubang pernapasan. Breather memungkinkan udara keluar masuk dengan bebas. Fungsi dari hydraulic fluid, yang pertama yaitu sebagai transmitting power, yaitu untuk meneruskan tenaga. Karena hydraulic fluid tidak dapat dikompres, maka ketika diberi beban akan langsung meneruskan power dari satu area ke area yang lain. Yang kedua yaitu sebagai lubricating atau pelumas, berfungsi untuk melumasi komponen-komponen yang bergerak dalam sebuah hydraulic system untuk mencegah gesekan, panas, dan keausan. Yang ketiga yaitu sebagai sealing untuk menutupi. Yang keempat ada sebagai cooling, yaitu pendingin untuk menjaga oil temperatur agar tetap stabil dan tidak melebihi batas. Dan yang terakhir sebagai cleaning, yaitu untuk membersihkan komponen hidrolik dari kotoran atau debu yang masuk ke dalam sistem. Selain itu juga berfungsi untuk mencegah karat dan korosi pada komponen-komponen metal, serta mencegah oil membentuk buih dan oksidasi, juga memisahkan udara, air, serta kotoran yang lain. Yang terakhir yaitu pompa hidrolik. Pompa hidrolik adalah suatu alat yang mengambil energi dari satu sumber, contohnya engine, elektrik motor, dan lain-lain, dan mentransfer energi tersebut menjadi bentuk hidrolik. Ada dua macam pompa hidrolik, yaitu positif dan non-positif displacement pump. Yang pertama yaitu positif displacement pump. Pompa ini bekerja dengan cara memberikan gaya tertentu berupa energi kinetik pada volume fluida yang tetap dari sisi inlet menuju titik outlet pompa. Ada 3 tipe positif displacement pump. Yang pertama ada gear pump, pen pump, dan piston pump. Pertama yaitu gear pump. Pompa gear terdiri dari beberapa komponen seperti pada gambar. Gear pump menghasilkan jumlah oil yang sama pada setiap putaran dari input shaft, di mana output dikontrol dengan merubah kecepatan dari putaran. Gear pump menghasilkan volumetric efisiensi di atas 90% pada saat pressure tetap. Yang kedua ada pen pump. Pen pump merupakan alat untuk membangkitkan tekanan hidrolis dengan tenaga penggerak berupa motor listrik dan mesin. Pen pump termasuk positif displacement pump. Pump outputnya bisa fix dan juga bisa variabel. Keduanya menggunakan komponen yang umum. Yang ketiga yaitu piston pump. Piston pump yang pertama ada radial piston pump. Disebut radial piston pump karena piston bergerak maju dan mundur membentuk sudut 90 derajat terhadap shaftnya. Pada saat cam follower berputar turun pada cam ring, piston akan bergerak mundur. Ketika cam follower berputar naik pada cam ring, piston akan bergerak maju. Yang kedua ada axial propeller pump. Berbentuk seperti kipas angin listrik, diikat pada pipa yang lurus dan mempunyai propeller blade. Oil dihisap dengan cara menggerakkan atau memutar blade. Yang kedua ada non-positive displacement pump. Non-positive displacement pump mempunyai clearance yang lebih besar antara komponen yang diam dan komponen yang bergerak dibandingkan dengan positive displacement pump. Kedua mempunyai efisiensi yang lebih rendah. Lalu yang terakhir biasa digunakan pada aplikasi dengan pressure rendah seperti water pump. Contohnya yaitu centrifugal impeller pump. Centrifugal impeller pump terdiri dari dua komponen dasar, yaitu impeller yang diikat pada input shaft dan housing. Impeller mempunyai sebuah cakram dengan sudu-sudu yang melengkung yang dicetak pada sisi input. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan maupun kurang tepat dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.